Epilog, Kasim dan Sang Pelacur. Waktunya bekerja. Cepat. Nyonya tua itu mendorong Mao Mao masuk ke dalam kereta yang tampak cukup mewah. Pekerjaan malam ini rupanya sebuah jamuan untuk seorang bangsawan. Mao Mao hanya bisa menghela napas ketika mereka tiba di sebuah rumah besar di utara ibu kota. Ia hanyalah salah satu dari sekian orang yang ikut mengantar para saudarinya ke jamuan tersebut. Semua orang mengenakan pakaian indah dan riasan mencolok. Ketika ia menyadari dirinya juga didandani seperti mereka, Mao Mao merasa sedikit mual. Rombongan mereka dipersilakan melewati lorong panjang, naik tangga spiral, lalu masuk ke sebuah ruangan besar. Lentera tergantung di langit-langit dan rumbai merah menghiasi setiap sudut. Benar-benar orang yang punya uang untuk dihamburkan, pikir Mao Mao. 5 orang duduk berjajar di ruangan itu. Mereka lebih muda dari yang ia bayangkan. Pairin menjilat bibirnya ketika melihat para pria muda di bawah cahaya lampu yang berkelip. Ia langsung mendapat cubitan ringan di pinggang dari Joka. Jika mau, saudari Mao Mao yang satu itu bisa bergerak sangat cepat. Bahkan cukup membuat nyonya tua menyerah. Seharusnya dia mengenalkan mereka lebih awal. Para pria di jamuan ini, katanya pejabat tinggi dari istana. Lihaku menjadi perantaranya. Dan dengan keterlibatan Lihaku, setidaknya sebagian keuntungan akan digunakan untuk melunasi utang Mao Mao. Bagaimanapun, ia sudah menerima pesangon yang cukup besar, lebih dari yang ia perkirakan, sehingga ia terhindar dari harus menjual tubuhnya. Namun, nyonya tua itu tetap menyuruhnya melakukan pekerjaan seperti ini. Dasar nenek tua. Cara dia berdecak ketika mendengar, wanita itu benar-benar ingin menjadikan Mao Mao seorang pelacur. Ia sudah mengarahkannya ke sana selama bertahun-tahun. Ia terus menyuruh Mao Mao berhenti membuang waktu dengan obat-obatan, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Apa ia harus menukar minatnya dari farmasi menjadi menyanyi dan menari? Mustahil. Saat Mao Mao mengamati ruangan itu, ia melihat semuanya sangat mewah. Botol anggur dan alas duduk semuanya berkualitas tinggi. Sepertinya tidak akan ketahuan kalau aku mengambil satu barang sebagai kenang-kenangan, pikirnya, lalu menggeleng. Tidak boleh. Mengundang para pelacur ke kediaman pribadi jauh lebih mahal daripada mengadakan jamuan di rumah bordil. Terlebih lagi, jika yang diundang adalah wanita-wanita yang masing-masing bisa menagih bayaran setara gaji setahun dalam satu malam. Mengundang ketiga putri rumah Verdigris, Mei Mei, Pairin, dan Joka. Sekaligus sama saja dengan menyatakan bahwa uang bukanlah masalah. Mao Mao hanyalah salah satu pendamping dari 3 bintang utama malam itu. Ia memang diajari sopan santun, tapi ia tidak bisa menyanyi, tidak bisa memainkan erhu. Dan menari pun jelas bukan keahliannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan minuman para tamu tidak pernah kosong. Mao Mao memaksakan senyum saat mulai menuangkan anggur ke cangkir kosong seseorang. Satu-satunya keberuntungannya adalah semua orang begitu terpukau oleh nyanyian dan tarian saudari-saudarinya sehingga tak seorang pun memperhatikannya. Bahkan ada yang mulai bermain go dengan salah satu staf pendukung. Namun, di tengah tawa, minum, dan hiburan, ia melihat satu orang menunduk ke lantai. Bosan, pikirnya. Pria itu masih muda, mengenakan sutra halus. Ia memegang cangkir kecil di lututnya, sesekali menyesapnya. Aura kelabu menyelimutinya. Kalau begini, aku dianggap tidak bekerja dengan benar, pikir Mao Mao, yang selalu serius terhadap tugasnya. Ia mengambil sebotol anggur penuh, lalu duduk di samping pria murung itu. Rambut hitamnya yang rapi menutupi sebagian besar wajahnya. Mao Mao tak bisa melihat ekspresinya. "Tinggalkan aku," katanya. Mao Mao tertegun. Suara itu terasa sangat familiar. Tangannya bergerak hampir tanpa berpikir. Ia melupakan sopan santun,
lalu dengan hati-hati mengangkat rambut pria itu tanpa menyentuh pipinya. Wajah yang sangat tampan menyambutnya. Ekspresi datarnya langsung berubah menjadi kaget. "Tuan Jinshi?" Tak ada senyum memikat atau suara manis itu sekarang, tapi ia tetap mengenal Kasim itu. Jinshi berkedip beberapa kali, menatapnya sejenak, lalu berkata dengan canggung, "Siapa? Siapa kau?" Pertanyaan yang sering ku dengar. Tidak ada yang bilang kalau kau terlihat sangat berbeda dengan riasan? Sering. Percakapan itu terasa deja vu. Mau melepas rambutnya, dan rambut itu jatuh kembali menutupi wajah Jinshi. Jinshi mencoba meraih pergelangan tangannya. "Kenapa kau lari?" "Mohon jangan menyentuh penghibur," katanya. "Itu bukan keputusannya, itu aturan. Harus bayar tambahan. Kenapa kau bahkan berpakaian seperti itu?" Mau menghindari tatapannya. "Ini pekerjaan sambilan. Di rumah bordil, tunggu. Jangan bilang kau..." Mau menatapnya tajam. "Jadi, dia suka meragukan kesucian orang?" "Aku tidak melayani pelanggan," katanya. Belum. Mau tidak menjelaskan. Ia tahu kemungkinan itu ada. Jika ia tidak bisa melunasi utangnya, Nyonya tua bisa saja memaksanya. Untungnya sampai sekarang, ayah dan saudari-saudarinya masih melindunginya. "Bagaimana kalau aku membelimu?" kata Jinshi santai. "Hah?" Mau hampir menegurnya, tapi tiba-tiba muncul ide. "Sebenarnya, itu tidak terlalu buruk." Jinshi terkejut. Wajahnya seperti burung yang kaget kena peluru kecil. Tanpa senyum itu, ekspresinya jadi jauh lebih hidup. "Tidak buruk. Kembali bekerja di istana dalam," kata Mau. Bahu Jinshi merosot. "Kukira kau pergi karena membencinya." "Kapan aku bilang begitu?" Justru seingatnya, ia hampir memohon untuk tetap tinggal demi melunasi utangnya. Dan Jinshi lah yang memecatnya. "Kalau ada yang tidak kusukai," kata Mau, "mungkin karena aku tidak bisa melakukan eksperimen racunku." "Kau memang tidak seharusnya melakukannya," kata Jinshi, kini menyandarkan dagu di lutut. Ekspresi kesalnya berubah jadi senyum miring. "Aku tahu, itu memang dirimu." "Aku tidak mengerti. Pernah ada yang bilang kau terlalu sedikit bicara." "Ya," jawab Mau. "Sering." Senyum Jinshi menjadi semakin polos. Kini giliran Mau yang kesal. Jinshi kembali mengulurkan tangan. "Aku bilang kenapa kau lari?" "Itu aturan." Tangannya tetap tidak bergerak. "Satu sentuhan saja tidak apa-apa." "Tidak. Kau tidak akan berkurang. Itu menguras energiku. Hanya satu jari, ujungnya saja." Mau tak bisa membalas. Ia tahu Jinshi tidak mudah menyerah. Akhirnya ia menutup mata dan menghela napas panjang. "Hanya ujung jari." Begitu kata-kata itu keluar, sesuatu menyentuh bibirnya. Ia membuka mata dan melihat bekas lipstiknya menempel di ujung jari Jinshi. Jinshi segera menarik tangannya, lalu dengan santai menyentuhkan jari itu ke bibirnya sendiri. Licik sekali. Saat ia menarik tangannya, noda merah tertinggal di bibirnya. Senyumnya semakin polos, pipinya sedikit memerah. Bahu Mau gemetar, tapi senyum Jinshi yang begitu muda, hampir kekanak-kanakan, membuatnya tak bisa memarahinya. Ia hanya menatap lantai. "Sial, aku jadi ikut." Pipinya juga memerah. Ia yakin tidak memakai perona. Lalu ia sadar, semua orang sedang tertawa. Pria dan wanita memandang mereka. Saudari-saudarinya bahkan tersenyum lebar. Mau ingin menghilang saat itu juga. Tiba-tiba, Gao Shun muncul, menyilangkan tangan seolah berkata, "Akhirnya, satu pekerjaan selesai." Kepala Mau terasa pusing, dan ia hampir tidak ingat sisa malam itu. Tapi, ia tidak pernah melupakan bagaimana saudari-saudarinya terus menggodanya setelahnya. Beberapa hari kemudian, seorang bangsawan tampan muncul di distrik hiburan ibu kota. Ia membawa uang dalam jumlah yang membuat Nyonya tua terbelalak. Dan entah kenapa, juga membawa tanaman aneh yang tumbuh dari serangga.
dan ia menginginkan satu wanita tertentu.